syarat usilat. Sebelum kita berangkat, nanti saya mohon doanya dari Pak Soleh di pelan kita ini. Berangkat ya. Tes ya, alhamdulillah. Nanti Pak Kito menjelaskan kita berangkat rangkaian acara nanti, berikan gambaran tempat parkir kita dengan lokasi mungkin agak jauh ya, mungkin bagi yang sepuh atau yang mungkin bisa ada sarana kendaraan juga di sana, kendaraan kecil. Kemudian nanti ada tempat aula. Kebetulan saya nggak ikut survei, yang survei Pak Kito CS nanti bisa menjelaskan situasi di sana. Jadi tolong jaga kebersamaan kita, adab kita dalam perjalanan maupun di sana. Juga jangan lupa keamanan kita masing-masing, jaga kesehatan. Alhamdulillah kita banyak ada Pak Dokter, ada yang ahli virtual, alhamdulillah kebersamaan kita semuanya. Sebelum kita berangkat, ini sudah jam 7 ya, kita berangkat. Setelah tadi nanti menjelaskan. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sahhir lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Marah. Ya sahabat semua, kita sudah sampai di Bernardo Bali sama rombongan dari teman-teman Masjid Al-Falah Bosilat. Kami bersama-sama naik bis Eka. Satu bis penuh. Rombongan turun dari bis satu persatu. Ya, sekarang kita naik shuttle. Saya ketinggalan situ. Aduh, ada yang ketinggalan rupanya. Gandulan ibu ya. Ini suasana di Terawas di Bernardo Bali. Ya, kita naik shuttle sekarang. Oh, kenceng nih, kenceng. Drivernya sudah ahli, sudah profesional. Sangat hafal daerah sini. Jalan menurun, menanjak lagi.
curam, turunan yang curam. Kita sudah sampai. Alhamdulillah sudah sampai. Ya, di sini ada aliran air yang jernih. Pemandangan alam di seputar Ternate Valley. Tes 1 2 1 1 2. Wes bentar nang kene ya. Nang kene. Oh. Tes 1 2 2. Pak, ibu-ibu menghadap ke sini. Mosok yang menghubungi sini. Ada sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Kusbandi sebagai Ketua Posilat, yang kami hormati Takmir Masjid, perwakilan Takmir Masjid Masjid Al-Falah, Bapak Rafiq, yang kami hormati Ustadz Muhammad Soleh Dreher, yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Al-Falah yang biasa dinamakan Posilat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bersama-sama di hari ini tanggal ukhuwah dalam rangka peningkatan kepekaan sosial jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur sekali lagi bahwa kita bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat. Semoga di masa-masa kita di dalam berjamaah, berukhuwah, bersilaturahmi, kita bersama-sama dapat mengemban amanah untuk selalu beribadah dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Sehingga yang sebelum sambutan-sambutan, rahmatama, tausiah dan sebagainya, kita rangkai awal dari pertemuan ini, semoga menjadi berkah. Kita bacakan dulu ayat-ayat suci Al-Quran
yang atas Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada kata yang pantas bersyukur, alhamdulillah, atas rahmat nikmat hidayah dari Allah yang menggerakkan hati kita, jasad kita untuk melangkah bersilaturahim. Pada saat ini yang saya hormati Ustadz Asrofi dari Takmir Masjid Al-Falah dan teman-teman senior saya yang lebih senior saya dan teman-teman sejamaah seperjuangan dalam dakwahkan diri Islam di Masjid Al-Falah dan sekitarnya. Alhamdulillah, kesempatan di akhir Syawal ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim. Dan yang pertama, saya atas nama ketua dan pengurus dan atas nama seluruh warga besar anggota Fusilat Masjid Al-Falah Surabaya mengucapkan minal aizin wal faizin taqabbal minna minkum karim. Mohon maaf lahir dan batin di antara kita. Tidak terasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsita lahu fi rizqihi wa yunsa'ahu fi asalihi falyasil rahimah. Al-hadis mutawatir. Yang saya hormati Ketua Fusilat Bapak Haji Kusbandi beserta jajarannya,
juga Bapak, Ibu, seluruh jamaah fusilat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di pagi yang mesra ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita bersama, sehingga saat ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama mengikuti acara halal bihalal yang diadakan oleh Fusilat dengan tema merajut ukhuwah dalam rangka peningkatan kepekaan sosial para jamaah. Hadirin yang berbahagia, saya di sini wakil dari takmir. Pertama, mohon maaf yang sebesar-besarnya takmir Masjid Al-Falah Surabaya di pagi hari ini tidak bisa mempersamai kepada hadirin sekalian karena ada agenda yang bersamaan yang tentunya tidak bisa ditinggalkan. Bapak takmir bertitip salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi. juga berdoa mudah-mudahan acara yang kita laksanakan pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin Bapak sehat ya. Terima kasih. Siap nomor Pak. Alhamdulillah ini masih butuh waktunya ini semangat banget. Ibu sehat Bu nggih? Nggih sehat, kula tongakne siap sedaya nggih. Mugi-mugi jenengan uripe barokah ya. Bojone nggih barokah, anake barokah, rezeki barokah. Ya dengan barokah mungkin sing sakniki napa niku jamaah muslim wonten ing sakit ya iki cepet benar rasa dengan Allah sing dereng ada kerjaan gendang dicepene dapat kerjaan gitu sing rezekine dereng lancar kula tak jadi sing duwe utang pokoknya si biasanya donasi utangnya alhamdulillah utang si pisau dan lunas nih Bapak biasanya sini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini saya menarik ya dari tema ini merajut ummah dalam rangka kepekaan sosial. Tadi sudah saya sebutkan di dalam khotimah bahwasanya dalam surat Ali Imran itu dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi kita akan selalu untuk meminta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah dimanapun kita berada. Dan lanjutannya itu tadi ada surga itu luasnya langit dan bumi. Buat siapa? Buat orang-orang yang takwa kepada Allah, lil muttaqin. Di antara tanda yang muttaqin adalah gemar berbagi. Ini kan sosial juga ya. Berbagi, bersedekah, ya berbagi macam-macam ya. Berbagi senyuman juga sedekah juga. Ya, sedekah juga itu. Makanya ini penting karena ini sosial. Temanya juga merajut dari kaya ngoten. Jadi pertemuan-pertemuan kaya ngoten iki mungkin iki saged langgeng abadi. Jadi seduluran selawasi gitu, merajut bersama, mempererat tali silaturahim. Jadi saudara ngoten ndak pengen awakmu kabeh iku dijembarne rezekine, didawakne umure, falyasir rahimah. Maka pererat tali silaturahim itu penting. Ya nanti hikmahnya kan banyak, nanti hikmahnya juga banyak sekali. Dari Al-Mukarram Bapak Soleh nanti yang akan menjabarkan lebih panjang saya kira gitu. Jadi
Saya hanya menyampaikan global-global saja ya, global-global saja. Kalau panjenengan setuju ini insyaallah selalu merajut ruah Islamiyah. Itu nanti diantaranya juga akan diberikan umur yang panjang. Umur yang panjang ini yang dimaksud bukan umur 40 jadi suika, jadi syaibat, jadi 100, jadi 200. Wonten ta Pak Bu sing pengen umurnya jadi 200 tahun? Sopo angkat tangan sing wani. Mboten enten to. Wong saniki 100 mawon ya Allah. Jadi makanya umur sing dimaksud barokah itu umur yang di situ walaupun sudah tua tapi masih bisa menikmati bagaimana nikmatnya umur panjang itu. Jadi kayak ngoten. Jadi umur ini bukan berarti jumlahnya akeh itu mboten. Jumlahnya titik napi lek niku barokah niku dadekne ada kemaslahatan ning dirinya, keluarganya dan sedoyo masyarakat. Dan kita semua bisa merasakan. Biasanya umur barokah itu dibolehi. Iki si A ini nanti kok biasanya jelmane ngapal kode nek nanti si dibolehi tindani gitu. Ya, besok gitu tadi sampai di depan. Sehingga tidak petal hubungan ini sik merajut terus walaupun sakit disambangi. Itu kalau umur barokah. Dan umur yang barokah ini tentu adalah orang-orang yang kita lihat selalu di situ ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain taat bisa memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Jadi masyarakat orang lain. Dan juga berunas amfaulinas, sebaik-baik di antara kita sekalian adalah orang yang ada manfaatnya kepada orang lain. Keberadaannya itu ditunggu dan enak digolei. Itu nyatanya wong tidak membawa kesanaan kesolehan, maka dia tidak ada pun tidak ada yang menanyakan. Kenapa? Karena tidak ada efek sosial bersama yang lain. Jadi ini penting kayak macam gitu. Kemudian umur yang barokah. Yang kedua adalah rizki yang melimpah ruah. Istri yang beri panggilan ini juga banyak arti Pak, tidak sebenarnya istimewa banyak Pak. Tapi kalau dalam surat Ali Imran tadi kan orang-orang mutakin itu adalah orang yang berbudi, duene titik, ya duene titik, duene akeh, ya duene akeh. Jadi walaupun duene sakromo ya dicuri, itu kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Harusnya sosial itu penting. Itu kalau rezeki kita memberikan rezeki yang melimpah, bagaimana kulo panjenengan sedaya iki bisa memanfaatkan ilmu yang melimpah itu. Minimal kulo panjenengan sedaya selalu merakatkan persatuan, selalu merakatkan hubungan silaturahmi, karena ini adalah penting. Jadi wau disebutkan oleh MC-nya disebutkan di antaranya kita itu selalu ada ujian Pak. Ya, kalau panjenengan sudah sekolah ujiannya berarti soal ujian semuji gurune. Lek belajarnya teman-teman maka saat mengerjakan itu gampang. Lek orang belajar akhirnya ngitung benek ngata hitung siji loro telu A B C gitu. Biasanya ngotot, tapi lek belajar tanam gampang. Terlepas kalau panjenengan surasa niki pun ngapunten niki kan kakak sing sepuh ya, mulai sepuh ya. Jadi ngotot saat ini ujian kalau panjenengan surasa itu dalam kehidupan. Jadi materi ujian yang diberikan Allah adalah siapapun yang ada di sekitar kita. Wis ujian yang kadang nggone bojo, kadang nggone anake, kadang nggone rezekine, kadang nggone koncone kerja gitu. Oh, nak mawon ujian. Tidak boleh panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kusbandi, Ketua Fosilat Forum Silaturahmi Jamaah Tetap Al-Falah. Yang kami hormati Wakil dari Takmir Bapak Asrofi. Yang kami hormati para donatur puasa sunnah baik Senin Kemis maupun Ayyamul Bid. Dan yang kami hormati semua para jamaah senior saya, sehingga saya bisa seperti ini karena pengaruh dari senior-senior itu. Dan yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, dan saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bertempat di pendopo ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya halangan suatu apapun. Dan semogalah sholawat serta salam tetap terlimpah atas Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan kepada siapapun yang senantiasa mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah 1 bulan Ramadan meninggalkan kita, tetapi kita masih terngiang bahwa ending dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan orang yang bertakwa ditempatkan di surga, dan kita akan masuk di surga itu dalam rombongan. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zariyat 15 sampai 19 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa uyun, berada di tempat surga, di surganya Allah SWT, yang di dalamnya terdapat beberapa macam mata air. Ada air madu, air susu, air anggur, dan air kenikmatan di sana. Ilustrasi air menunjukkan kenikmatan. Kalau di dunia ini ada rumah yang ada kolam renangnya, menunjukkan rumah ini mewah. Kalau di dunia ini menunjukkan kalau ada rumah, ada pancuran airnya, ini rumah yang mewah. Tapi kalau ada rumah yang ada pancurannya, keluar dari atapnya itu bocor. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggambarkan seperti itu nikmatnya. Apakah surga seperti itu? Rasulullah SAW bersabda, ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Ma la ainun ra'at, tidak ada mata yang bisa melihat bagaimana nikmatnya surga. Wala udunun sami'at, tidak pernah telinga mendengar bagaimana nikmatnya surga. Wala khatara ala qalbil basar, dan tidak terbesit sedikit pun dalam hati manusia bagaimana nikmatnya surga. Tidak bisa kita bayangkan. Akhidina ma'atahum rabbuhum, semua disediakan untuk kita ambil, untuk kita nikmati, dengan syarat innahum, sesungguhnya mereka kanu adalah qabla dzalika muhsinin, sebelum berada di surga itu kita senantiasa berbuat kebajikan. Muhsinin itu apa?
dalam surat Ali Imran ayat 134 yang tadi 133 sudah dibacakan oleh Ustadz Asrofi. 134 ciri-ciri orang yang menempati surga adalah alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kanu qabla dzalika muhsinin. Ciri-ciri itu muhsinin adalah terdapat di dalam surat Ali Imran 134. Nanti kita baca kembali di rumah. Alladzina itu orang-orang yang yunfikuna fis-sarra, yang senantiasa, yang istimror ya, selalu yunfikuna fis-sarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, tetap ia berinfak. Karena infak tidak ada batasan nominal. Kapanpun, berapapun, 1.000 rupiah, 2.000. Tapi kalau kita punya uang, antara di dompet kita ada 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000, mana yang kita pilih untuk kita keluarkan? Eman, kalau abang kok eman, biru kok eman, rata-ratanya di celengan itu 2.000, 1.000 yang banyak. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Kalau kita dalam keadaan lapang, kalau pengusaha itu, kalau kontraktor, mungkin kalau lagi pekerjaan besar, ada batiniake, ini lapang, semua kebutuhan apapun ringan untuk saudaranya. Kalau pegawai tanggal muda, Pak Dokter, kalau tanggal muda, masya Allah, traktir kita semua. Tapi kalau tanggal tua, itu seret. Kalau pegawai gitu. Kalau pedagang pas laris, permata pas harga naik, oh masya Allah, bral aja. Walaupun dalam keadaan sempit, alladzina yunfiquna fis-sarra wad dharra, kita tetap berinfak. Itu ciri-ciri orang yang ada di dalam surga. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Ciri-ciri orang yang menempati surga, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan marah. Kita semua punya potensi marah. Kalau kita tidak mengendalikan marah, apapun yang ada di depan kita, kita banting. Itu kalau kita tidak beriman. Lemari kita golik, barang setelah pecah semua getun, laporan tak banting. Ini karena nafsu. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan mampu memaafkan kesalahan manusia. Dan kalau saya punya salah terhadap jenengan semua, begitu juga jenengan semua punya salah terhadap semua jamaah ini, kita mampu maafkan. Dan kalau bahasanya anak-anak Surabaya adalah 0000, itu boleh, kita saling memaafkan, sudah tidak ada masalah. Tapi kalau masalah hutang, selesaikan. Jangan kosong-kosong, tidak bisa, harus bayar loh. Bayar loh. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan marah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, ketika berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, diganggu, dilempari batu, dilempari kerikil, dilempari kotoran, diludahi. Rasul tetap berjalan. Beberapa kali dilakukan seperti itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah berjalan beberapa kali, Rasul merasakan kok tidak ada yang biasanya mengganggu saya. Kemudian Rasul menanyakan pada orang itu, siapa yang biasa mengganggu saya? Orang yang di sekitar mengatakan bahwa yang biasa mengganggu Rasul sedang sakit. Maka Rasul pertama kali yang membesuk. Itu dicontohkan seperti kita, kok jamaah sebelah kita tidak pernah ketemu, maka dibesuk. Dan membesuk itu kita ucapkan yang baik-baik, kita beri motivasi dia, jangan malah kita jatuhkan mentalnya. Tonggo kuwi loro koyo sampean, gak sampai seminggu mati bang. Wah, nangis pun, nangis jangan. Jadi kita bersemangat, nek loro koyo sampean insya Allah
Silu mana wis sehat, kok cuman sehat, kok sampai persis tambah luwih nemen Pak, tapi sehat, diberi motivasi. Ya, ya, bisa jamaah lagi, ya, bisa jamaah lagi, karena doa-doa dan motivasi dari para jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, di sirah itu disebutkan bahwa orang yang biasa mengganggu Rasul mendengar bahwa Rasul akan datang, di kelambunya seakan-akan dibuka dan ditutup. Jangan-jangan Rasul bawa pentungan, jangan-jangan Rasul bawa pisau akan membalaskan dia karena dia sakit hati. Tapi Rasul datang, mengetuk pintunya dan dibuka, dan Rasul memberi motivasi dengan baik. Kemudian sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada saudara kita yang sakit, sunnahnya dipegang mana tempat yang sakit, kemudian dibacakan Allahumma rabban nas adhibil bas isfi anta syafi la sifaan illa sifa'u sifaan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah rabban nas, engkau Tuhan manusia, adhibil bas, engkau yang menghilangkan sakitnya, isfi, sembuhkan dia, antas syafi, engkau maha penyembuh, la sifaan illa sifa'u, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, sifaan, kesembuhan, la yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan rasa sakit. Setelah dipegang oleh Rasul dan tentunya dibawakan buah-buahan, mungkin kurma, mungkin apel, atau buah-buahan yang sesuai dengan sakitnya. Dan orang ini yang biasa mengusir Rasul nangis berlinang air mata, mengatakan, engkau yang aku musuhi, tetapi engkau begitu baik denganku. Dan saat itu jabat tangan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Itu akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sakit sampai menangis. Akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya kita juga meniru akhlak beliau. Begitu juga dakwah Rasul SAW di Bukit Taif, yang dakwah yang gagal, yang diharap-harapkan oleh Rasul dan para sahabat, karena di Bukit Taif itu keluarga Rasul SAW, nenek moyang Rasul SAW ada di sana. Harapannya orang-orang yang ada di Bukit Taif mengikuti Islamnya Rasul SAW. Ternyata Rasul disambut dengan lemparan batu, sehingga Rasul dan para sahabat berdarah-darah lari tunggang-langgang. Dan Rasul pun duduk, setelah lari duduk di bawah pohon kurma, dan Rasul termenung di sana. Malaikat Jibril mengatakan bahwa malaikat penjaga gunung akan membalaskan sakit hatimu dengan membalikkan Bukit Taif agar rasa sakitmu terobati. Apa jawab Rasul SAW? Kalau mungkin saya, kelas-kelas saya, dan panjenengan semua yang ada musuh, mungkin tetangga atau teman kerja, yang ada kesalahan sedikit sehingga menyakitkan hati, kemudian dia sakit atau dia celaka, kita akan mengatakan, apa kapan? Joiki walat kon. Alhamdulillah, deloro mergo aku seneng hatiku. Ini ucapan orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ucapan Rasul? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Harapan-harapan Rasul, orang-orang yang ada di Bukit Taif itu adalah menjadi pengganti Rasul SAW. Ternyata setelah sekian abad, orang-orang di Bukit Taif itu ada menjadi rawi yang banyak, menjadi rawi-rawi dari hadis itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Rasul SAW dari Bukit Taif disakiti, kemudian Rasul dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya Isra Mi'raj.
Rasul SAW ketika di langit, Rasul SAW mengatakan At-tahiyatulillah, itu salam Rasul pada Allah. At-tahiyatulillah wassalawat wa thayyibah. Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah bis-sholihin. At-tahiyatulillah, semua kehormatan, semua kemuliaan milik Allah. Wassalawat wa thayyibah, semua salawat, doa dan kebaikan milik Allah. Allah menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi, keselamatan atas kamu wahai nabi. Apa jawab nabi? Apakah Rasul egois untuk dirinya? Rasul mengingat orang-orang di Bukit Taif. Assalamualaikum, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh, yang masih diharapkan oleh Rasulullah SAW, walaupun muslim, wa ala ibadillahi sholihin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kita ke dalam surat Ad-Dariyat. Ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah yang menempati surga adalah qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit tidur di malam hari. Kalau kula titik-titik turu, tapi kalau Rasul sedikit tidur. Nek kula niku turuan, diluk turu. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur sepertiga malam senantiasa istighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau di tengah malam menjelang subuh kita istighfar pada Allah, seberapapun dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupakan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, terutama sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang baca sayyidul istighfar di pagi hari, sore harinya meninggal, maka ia mendapatkan surga Allah SWT. Barang siapa yang di malam hari membaca sayyidul istighfar, di pagi harinya meninggal dunia, maka ia dimasukkan surga Allah SWT. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala hadika, dan aku terikat dengan janjimu. Janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan pengorbananku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering mengingkari janji pada Allah. Krungu azan gak segera mendatangi masjid, tapi kerjaan guru mari, iki kurang moles, iki kurang pekerjaan finishing, ini kurang topping rotinya, mungkin ini kurang apanya. Kita masih engkau ngenteni engkau setelah doa hampir asar kita baru sholat. Ya Allah, kalau ada dosa saya mohon maaf ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku terikat dengan janjimu, wa wa'dika mastata'tu, dan janjimu aku laksanakan dengan semampuku. Abu laka bi ni'matika alayya, begitu banyak nikmat yang kau berikan padaku, wa abu bi dzambi, dan begitu juga banyak dosa yang pernah aku lakukan. Faghfir li, maka ampuni aku, fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba
tidak ada yang bisa mengampuni illa Anta, kecuali Engkau ya Allah. Itu dengan menangis mohon ampunan atas dosa yang pernah kita lakukan. Malah jamaah sekalian, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di malam hari kita sedikit tidur untuk bertahajud, untuk bermunajat, untuk tilawatul Quran. Jangan kita menjadi hamba Allah beribadah hanya puasa, qiyamul lail, salat malam, tarawih, hanya puasa. 11 rakaat kita lakukan hanya di bulan puasa. Setelah bulan puasa, bacaan Al-Quran kita selesai, salat malam kita selesai. Mari kita hidupkan, jangan kita tinggalkan. Syukur 1 hari 1 juz, 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 ayat, atau 1 hari tidak sama sekali. Maka kita pandangi Al-Quran, ya Allah, dosa apa yang pernah aku lakukan sehingga aku tidak sempat membaca Al-Quran-Mu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, finish dari ibadah itu bukan Ramadan. Ramadan telah selesai, telah Syawal. Tapi apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian pada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga datang satu keyakinan. Keyakinan itu apa? Kepastian adalah mati. Itu adalah finish dari ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita untuk motivasi ibadah, senantiasa membimbing kita untuk melampangkan jalan kita untuk ringan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita waktu itu bangga, anak-anak saya kok bangun di tengah malam. Ternyata prediksi saya keliru, saya kira dia qiyamul lail. Ternyata dia bangun untuk melihat Chelsea dan MU. Bolehlah kita melihat sepak bola, tapi jangan kita lupakan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari yastaghfirun. Di waktu sahur istighfar, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dan ada pada harta-harta kita, wa fi amwalihim haqqul lisail, ada haknya orang yang meminta, wal mahrum, dan ada haknya orang yang tidak meminta. Maksudnya orang yang meminta itu ada di antara kita yang teko. Aku duit rek, aku duit aku pilih, aku jaluk. Ada yang basa-basi, ono duit lele antara, bahasa lele yo duit, basa-basi. Wal mahrum itu artinya orang ini butuh duit, tapi dia pura-pura nggak butuh, dia diam. Jadi kita yang peka, oh isakno iki gak nyekel duit, kayak ono salam ono kayak ono duit, kayak ono sae dan tase kayak ono. Jadi kita yang peka terhadap sesama muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan apa kebaikan yang saya sampaikan tidak ada lain, bukan saya menggurui. Intinya saya nasihatkan pertama kali kepada diri saya sendiri dan pada panjenengan semua. Semoga semuanya ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Ada Ustaz. Rabbi ta'ala muqimah salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Rabbana qini wali walidayya wa lil mu'minin hisab. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa qiyatan fil jasad wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa wa mutabatan maut. Allahumma habib rajatan dan Allahumma duka minjat la wa tarkisaka wa subhata samadadil ada. Rabbana qina wa ni'fani rahmatina sabaquna bil iman alfi qulubina ghindani latina amanu. Rabbana innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina jannata mabrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Salaman. Ini setelah kita salam-salaman sambil menyebut nama masing-masing. Mungkin benar enggak benar. Oh, ada yang enggak kan? Ada enggak ini? Kalau nama saya sudah. Kata itu betul. Ya alamat saja. Monggo. Ibu monggo terus salam. Bapak sampai Pak Tito. Budiono. Betul. Kapan ini? Pak Sarah. Pak Saiful. Pak Slamet. Pak Saiful. Anwar. Pak Martono. Pak Misti. Ini kasih kata. Pak Misti. Pak Salman. Pak Salman. Pak Soleh. Pak Toto. Pak Ari. Lagi Posilat. Fusilat. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Fusilat Allahu Akbar. Once more. Equal. Sekali lagi. Fusilat Allahu Akbar. Inilah suasana alam di sekitar tempat acara halal bihalal Fusilat yang masih rapat dengan hutan dan pohon-pohon cemara yang tinggi. Tinggi sekali. Ini adalah tempat acara kita tadi.